Shalom anak muda, gimana kabar hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Sebelum kita memulai ibadah online kita berdoa dulu terlebih dahulu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sepanjang kehidupan kami mengalami penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang memberikan sukacita yang melimpah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kuasa-Mu pasti terjadi Tuhan di tengah-tengah kami ketika kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah urapan-Mu Tuhan mengalir Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah online kami Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu.
mataku melihat wajahmu. ku terkagum Melihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung semua yang baik dalam hidupku. itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Tiada yang seperti Kau. Haleluya, haleluya, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu. Indarararabayana sando, indarararabayana si kita katakan ararabayana sando, indarararabayana sanda yarararabayana sanda yarararabayana sando, indarararabayana si kita katakan ararabayana sando. Kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang besar, tiada yang seperti-Mu. Kami Indararabayana shanda yarararabayana shandu, Indarararabayana shikita kanarararabayana shandu. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap penyembahan yang kami naikkan hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan kembali pujian dan penyembahan kami Tuhan ke dalam kehadapan tahta-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagaikan para kering yang merindukan air, Demikianlah
akan Engkau. Ku selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Pulihkanlah jiwaku, akan rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Kau juga yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa lewat firman-Mu Tuhan. Sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan kami Tuhan, masing-masing anak-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya pendengar saja Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus setiap hari dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi Tuhan setiap Tuhan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom generasi muda, Youth Transformer. Berjumpa lagi kita dalam ibadah Youth pada malam hari ini. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sebagai generasinya Tuhan,
kami juga boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kehidupan kami sungguh boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita langsung saja buka di dalam Yoel pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28. Sekali lagi, pada Yoel pada pasal kedua, ayatnya yang ke-28. Saya mau kita baca secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Kalau kita baca di ayat ini bahwa akan ada harinya, akan ada masanya, akan terjadi bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Berarti kalau bicara semua manusia, saya katakan bahwa dari segala usia. Sehingga dikatakan di situ ada anak-anak, ada orang tua, bahkan teruna-teruna. Kalau kita sama-sama baca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kata teruna-teruna itu adalah anak muda. Dan dikatakan firman Tuhan pada malam hari ini bagi setiap kita anak-anak muda, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita, di mana kita akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Adakah kita sebagai generasi muda rindu untuk hidup kita boleh dipakai oleh Tuhan? Dipakai menjadi jawaban bagi dunia ini. Kalau seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada anak-anak muda dalam Alkitab, yaitu Daud, Daniel, Yusuf, yang mana hidupnya bergaul dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga mereka dipakai pada masa muda mereka. Dan saya percaya setiap kita generasi muda rindu juga dipakai. Amin. Itu sebabnya teman-teman, saya mau kita sama-sama buka di dalam Daniel. Daniel pada pasalnya yang pertama. Saya akan mencoba menjelaskan kepada setiap kita untuk kita bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Di Daniel pada pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, saya akan bacakan buat teman-teman dan teman-teman ikuti dengan seksama. Ayat ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kalau kita sudah baca tadi teman-teman, bahwa Raja Nebukadnezar pada waktu itu, dia menyuruh kepada kepala istana yaitu Aspenas, untuk mengumpulkan orang-orang muda. Dan dikatakan di situ orang-orang muda yang tidak bercela, orang-orang muda yang perawakannya baik, orang-orang muda yang memiliki hikmat, pengetahuan yang banyak. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman. Saya percaya setiap generasinya Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan menjadi orang-orang yang seperti Alkitab ini katakan, yaitu tidak bercela, memiliki perawakan yang baik, berpengetahuan banyak, berhikmat, berpengertian. Yang mana pada waktu Raja Nebukadnezar itu meminta kepada Aspenas, lalu di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, di antara mereka itu
ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ternyata di antara orang-orang muda yang tadi sudah ada kriteria yang diminta oleh Raja Nebukadnezar, Daniel ada di dalamnya. Dan tahukah bahwa kebenaran firman ini menjelaskan, kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, di mana di ayat yang ke-7, Daniel dinamai Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ternyata ada keempat orang ini, anak-anak muda ini. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa ada perbedaan antara kehidupan empat orang anak muda ini dengan orang-orang muda yang ada pada waktu itu, di mana hidupnya mereka tidak mau menajiskan diri. Tetapi saya mau menjelaskan kepada setiap kita, bukan hanya dari segi mereka tidak mau menajiskan diri, tetapi hidup mereka dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Kalau kita tahu pada pembacaan ini, di pasal berikutnya di ayat yang kedua, Nebukadnezar pada waktu itu bermimpi. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar saat itu. Tetapi seorang muda bernama Daniel. Kita akan baca di dalam Daniel pasal yang kedua. Kita mau baca dulu ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadamu mimpi itu dengan maknanya. Jadi waktu itu Raja Nebukadnezar berharap bahwa seorang Daniel, seorang anak muda yang disertai Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, dapat mengartikan mimpi. Dan ayat yang ke-6 kita akan baca sampai pada ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah sepersta langit. Ayat 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Betapa luar biasa sebagai anak-anak muda, sebagai orang-orang muda yang sungguh hidupnya melekat kepada Tuhan, menjaga hidup tidak bercela kepada Tuhan, maka ada pengurapan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang dapat mengartikan mimpi orang lain? Tidak mungkin. Saya percaya sehebat, sepintar, sejenius apapun, seorang profesor sekalipun tidak akan dapat mengartikan mimpi orang lain. Tetapi Daniel sekali lagi, bukan kuat dan gagah Daniel, bukan karena hikmat dan kepandaian Daniel. Dikatakan tadi di ayat yang kita sudah baca, dia memberitahukan kepada teman-temannya untuk bertanya kepada Tuhan, untuk bertanya kepada yang memberi mereka hikmat, yang memberi mereka pengetahuan, dan mereka dibuat Tuhan menjadi dapat mengetahui apa yang menjadi mimpi Raja Nebukadnezar. Rahasia itu hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengerti apa yang ada di hati manusia yang lain. Itu sebabnya teman-teman, kenapa kita sebagai generasi muda, kita harus merindu hidup kita dipakai, hidup kita diurapi, hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan.
Sebab sesungguhnya setiap kita, generasi muda, generasi gereja Tuhan, memiliki tanggung jawab yang besar di akhir zaman. Karena Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kita untuk kita pergi dan jadikan semua itu bangsa murid Tuhan. Ajarkan kepada setiap mereka, kata Tuhan, tentang apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan kita diminta Tuhan membaptis setiap orang yang kita temui. Arti baptisan adalah pertobatan hidup. Meninggalkan manusia lama, menjadi manusia yang baru. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bahkan Tuhan katakan kepada setiap kita generasi muda, bahwa Dia yang akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Berbicara akhir zaman, siapa yang akan nanti ada di sana? Kalau bukan sebagai kita generasi muda, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kalau kita melihat mungkin orang tua kita sudah semakin lanjut usianya. Bahkan mungkin kita yang sudah menikah dan punya anak, kita juga akan melihat bahwa anak-anak kita nanti ke depan yang akan lebih melanjutkan lagi. Itu sebabnya kenapa generasi Tuhan harus dipersiapkan. Karena generasi mudalah, generasi Tuhanlah, orang-orang muda Tuhanlah yang sebenarnya mengambil tanggung jawab besar kepada kedatangan Kristus kali yang kedua. Ada tanggung jawab yang besar bagi anak-anak muda. Hidupmu harus ada dalam kebenaran. Hidupmu harus ada dalam kemerdekaan. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Dan engkau dapat menyampaikan itu kepada banyak orang. Kepada generasimu. Kepada mungkin ke depan anak-anakmu. Sehingga pada waktunya Tuhan datang menjemput setiap kita. Hai generasi muda. Kita dapat berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan tanggung jawabku. Aku sudah memberitakan setiap kebenaran-Mu sampai pada akhir zaman. Itu sebabnya generasi muda, bangkitlah engkau. Di Yoel pasal 2 tadi menyatakan bahwa akan ada waktunya nanti terjadi. Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang. Dan saya katakan Roh Kudus itu sudah dicurahkan sejak mulanya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dikatakan bahwa di ayat itu bagian akhir, Tuhan tidak lupa orang-orang muda. Tuhan memperhatikan generasi muda. Dikatakan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Seperti Daniel. Kalau Daniel bukan orang yang diurapi Tuhan. Kalau Daniel bukan orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Roh Kudus di dalam hidupnya. Saya percaya Daniel juga tidak akan menjadi jawaban bagi Raja Nebukadnezar. Generasi muda, adakah kita merindu untuk kita ini bisa menjadi jawaban bagi orang lain? Atau mungkin suatu saat tidak ada yang mustahil, Tuhan pakai saya dan saudara sebagai generasi mudanya Tuhan menjadi jawaban bagi pemerintahan kita, bagi bangsa kita. Keadaan ini semakin tidak mudah, keadaan semakin sulit. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita tidak akan tahu malapetaka apa lagi yang akan terjadi di bangsa kita. Tetapi perhatikan generasi muda. Tuhan mengingatkan kita malam hari ini. Kalau engkau mau duduk di dalam hadirat Tuhan, memohon pemakaian Tuhan di dalam hidupmu nyata. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Bisa saja di antara kita nanti yang akan tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi bangsa kita. Pada waktu mungkin engkau berdoa di kamarmu sendiri. Engkau membawa bangsa ini di dalam doa. Dan kau bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi nanti di 2022? Bisa saja Roh Kudus itu memberitahu melalui penglihatan, melalui hikmatnya, melalui kebenaran firman. Sehingga sebagai generasi muda, kita dapat memperkatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tidak ada yang rahasia. Sekali lagi, bagi orang-orang muda yang hidupnya mau serius dengan Tuhan, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Luaskan hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Hati dan pikiranmu dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga tatkala Dia menguasai kehidupan kita sebagai orang-orang muda, ada hikmat, ada pengetahuan, ada pesan-pesan Tuhan, ada penglihatan demi penglihatan yang Tuhan bisa sampaikan kepada kita. Sehingga kita tahu bagaimana ke depan kita harus melangkah, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita kerjakan. Sekali lagi,
dari tokoh Daniel, kita sungguh belajar bahwa genap apa yang dikatakan Nabi Yoel, bahwa teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Bahwa orang-orang muda bukan orang-orang yang dipermudah oleh dunia ini, tetapi orang-orang muda harus tampil menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada gentar. Tatkala kita hidup di dalam kendali kuasa Roh Kudus, maka apapun, orang kuat manapun, tatkala bertanya dengan kita, meminta jawaban kepada kita, dengan kasih Kristus, dengan hikmat Allah, kita dapat menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Pesan saya bagi generasi muda, mari kita bangkit, mari kita semangat di dalam Tuhan. Apa yang sudah diarahkan oleh gembala kita, bahwa biarlah hidup kita ini boleh dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita mencapai kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh. Itu terjadi bagi generasi muda. Sekali lagi, generasi muda, wahai generasi muda, kehidupan ke depan ada di atas tanggung jawab kita sebagai generasi mudanya Tuhan. Adakah kita mau bertanggung jawab? Tatkala Tuhan bertanya kepada kita, sudahkah engkau mempekerjakan keselamatan itu? Saya percaya kita sebagai youth transformer, orang-orang muda GPI Lusai, kita semua akan berkata, ya Tuhan, ya Bapa, aku sudah melakukan tanggung jawabku kepadamu, yaitu terus memberitakan kebenaran, melakukan kebenaran dari generasi kepada generasi. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya pada saat ini, dan saya undang untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami boleh diingatkan kembali bahwa sebagai orang-orang mudanya Tuhan, ada kuasa dan pengurapan Tuhan atas hidup kami. Oh, kami akan menjadi jawaban Tuhan bagi orang lain. Tidak ada yang mustahil bagi bangsa ini, bagi masalah-masalah yang sulit mungkin untuk dipecahkan. Tatkala orang-orang muda duduk di dalam hadirat Tuhan, mengkhususkan hidupnya tidak bercela dan membangun hubungannya di hadapan Tuhan dengan sungguh. Kami percaya ada hikmat, ada pengurapan, ada wahyu, ada pengetahuan yang banyak yang akan Tuhan alirkan bagi generasi muda. Hamba berdoa Bapa bagi generasi mudamu. Biarlah Engkau urapi, Engkau pakai setiap kami, Engkau bangkitkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, pengiringan kami sebagai anak-anak muda kepadamu tidaklah menjadi sia-sia. Hamba berdoa saat ini, pakai setiap generasi mudamu, terkhusus generasi muda Youth Transformer GPI Lusai. Jadikan mereka saksi Tuhan, mereka akan menjadi pemenang sampai akhir zaman. Mereka tidak akan gugur. Iman, percaya, pengharapan, pengiringan mereka kepadamu. Diberkatilah hidup masa muda mereka. Diberkatilah masa depan mereka Bapa. Yang terbaik yang daripada Tuhan. Yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang-orang muda. Yang sungguh-sungguh hidupnya komitmen di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini dikerjakan dan dilakukan. Sebagaimana kami adalah anak-anak kebenaran. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo guys, gimana tadi firman Tuhannya? Luar biasa bukan? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu pujian kembali. Pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan segala puji, pujian bagimu,
Oke guys, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.